Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita eh, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Sekolah Dasar. Kita masuk kepada pelajaran yang kelima dengan tema pembelajaran Aku Cinta Nabi dan Rasul dengan sub pembelajaran Kisah Teladan Nabi Ayub alaihi salam. Baik anak-anak ibu yang ibu cintai, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tidak lupa ibu ingatkan kepada anak-anak ibu yang ibu sayangi, silahkan kamu persiapkan alat-alat tulisnya. Jadi ketika nanti kamu menonton video pembelajaran ini, jangan lupa untuk kamu catat dalam buku catatan PA ini. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan mempelajari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, alangkah baiknya anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu bunyi surat Al-Anbiya ayat 35 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ayat surat Al-Isra ayat 35 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita, baik itu dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Jangan anggap bahwa kebaikan itu adalah nikmat saja. Kadang-kadang kebaikan itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Jadi, apa maksudnya Ibu menampilkan ayat ini? Ya, ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Ayub yang akan kita pelajari nanti. Karena Nabi Ayub itu adalah orang yang sabar, yang tidak pernah putus asa dan tetap konsekuen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah diberi ujian atau cobaan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk menanggungnya dan dia tidak pernah berpaling dan tidak pernah tergoda oleh setan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berhasil untuk melalui cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneladani Nabi Ayub alaihissalam untuk selalu sabar dalam menghadapi cobaan, baik itu cobaan dalam bentuk keburukan maupun cobaan dalam bentuk kebaikan. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Siapakah Nabi Ayub alaihissalam itu? Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, ladangnya luas. Tetapi meskipun begitu, beliau tidak pernah sombong. Ya, Nabi Ayub ini pada awalnya adalah seorang yang sangat kaya raya. Seorang yang mempunyai ladang yang luas, tetapi dia tidak pernah sombong dengan kekayaan yang dia miliki. Karena dia beranggapan bahwa kekayaan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dengan sifat sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Ini menandakan bahwa dengan kekayaannya Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersifat sombong. Dia selalu menggunakan kekayaannya untuk menolong orang-orang fakir dan miskin, yatim piatu, serta orang-orang yang membutuhkan. Lalu Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya ataupun ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika beliau sudah miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Perlu anak-anak ibu ketahui, dalam kisah Nabi Ayub ini, bahwa pada awalnya dia yang kaya raya, melihat yang kaya raya taat dan selalu membantu orang yang miskin, maka setan pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah untuk menggoda Nabi Ayub agar Nabi Ayub ini lalai kepada perintah Allah. Ya, setan mengatakan, tentu saja Ayub ini taat kepadamu, kamu beri dia banyak kenikmatan. Coba saja nanti kalau seandainya dia sudah jatuh miskin, saya yakin, kata setan, dia akan berpaling dari mentaatimu. Apa kata Allah? Silahkan saja kamu coba. Saya yakin bahwa Ayub alaihissalam tidak akan berpaling untuk mentaati saya karena dia adalah orang yang taat. Lalu pergilah setan untuk membujuk Nabi Ayub. Kemudian harta Nabi Ayub itu satu persatu lenyap dan tetapi dia walaupun hartanya sudah tidak ada, dia jatuh miskin, tetapi dia masih tetap untuk bersikap dermawan, selalu bersedekah dengan harta yang dia miliki. Ya, dengan harta sedikit yang dia miliki itu tetap dia bersedekah. Karena dia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam juga diuji dengan penyakit kulit. Ya, karena tidak berhasil dengan dengan hartanya yang diambil, maka setan minta kepada Allah supaya Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit, yaitu penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal-gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian. Penduduk karena takut tertular penyakit, maka mereka membuang Nabi Ayub itu ke padang pasir yang jauh. Setelah dalam cerita kisah Nabi Ayub ini juga kita ketahui bahwa ketika dia diasingkan ke padang pasir yang jauh dari keramaian itu, dia ditemani oleh istrinya yang bernama Rahmah. Istrinya telaten untuk menjaga Nabi Ayub. Tetapi setan tidak menyerah, tidak berhasil untuk menggoyahkan iman Nabi Ayub. Lalu dia menggoda Rahmah, istri Nabi Ayub. Nah, dia katakan kepada Rahmah, dia bisikkan, hai Rahmah, untuk apa lagi kamu mendampingi atau merawat Nabi Ayub ini? Tidak capekkah kamu? Ya, orang yang sudah sakit ini yang tidak bisa diharapkan lagi. Ya, perlu anak ibu ketahui ketika sakit itu Nabi Ayub semua anggota badannya sudah hancur. Ya, dimakan ulat karena penyakit kulit atau bisul. Tetapi Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar hati dan lidahnya tidak dimakan oleh ulat. Apa gunanya? Supaya dia masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alangkah kuatnya iman Nabi Ayub. Lalu ketika Rahmah dibujuk oleh setan tadi, ya Rahmah sempat tergoda sehingga dia pergi untuk meninggalkan Nabi Ayub. Tetapi di tengah perjalanan Rahmah kembali sadar bahwa dia tidak boleh melakukan ini. Maka dia kembali lagi kepada Nabi Ayub dan merawat Nabi Ayub sampai sembuh. Ya, ketika Rahmah pergi sempat Nabi Ayub terlontar sumpahnya, seandainya Rahmah nanti kembali akan saya pukul dia dengan 100 kali pukulan karena sudah meninggalkan suaminya. Ya. Tapi akhirnya Rahmah kembali. Maka ketika Nabi Ayub sudah sembuh, dia menunaikan sumpahnya dengan cara memukul Rahmah dengan kumpulan lidi yang dikumpulkannya sebanyak 100 buah lalu dia pukulkan. Setelah tidak mempan pula Nabi Ayub ini diuji dengan penyakit, lalu setan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk putra-putrinya meninggal dunia. Ya. Sekalipun musibah silih berganti, dia jatuh miskin, lalu dia terkena penyakit kulit, lalu setelah itu putra-putrinya pun meninggal dunia. Tetapi Nabi Ayub tidak lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu sabar dan tabah dalam menghadapi semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semuanya, ketika Nabi Ayub sedang sakit dan dia ditimpa musibah anaknya meninggal dunia, lalu Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya itu lekas sembuh. Doa Nabi Ayub ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam firman Allah,
Surat Al-Anbiya ayat 28. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Jadi buah dari kesabaran dan ketidakputusasaan Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melenyapkan penyakitnya dan mengembalikan keluarganya kepadanya. Baik ananda semuanya, itu adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang tabah dan sabar menghadapi ujian. Lalu sekarang, apakah perilaku yang mencerminkan keteladanan kita kepada Nabi Ayub alaihissalam? Yang pertama yaitu kita harus rajin beribadah kepada Allah, baik ketika kita kaya maupun ketika kita miskin. Ya, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan ibadah kepada Allah ketika kita diberi sedikit kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong walaupun kita punya kekayaan. Kalau seandainya Allah melebihkan kita dari segi kekayaan, maka janganlah sombong. Bersikaplah dermawan, bantulah orang yang membutuhkan. Yang ketiga, tidak putus asa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh putus asa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang sangat berat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberati atau menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Yang keempat, selalu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akhirnya akan berbuah manis. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ujian dan cobaan yang diberikannya kepada kita dengan sesuatu yang amat nikmat. Ya, baik anak-anak Ibu semuanya, apakah anak-anak Ibu sudah memahami pelajaran kita hari ini, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi dan membantu anak kita untuk belajar di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.